Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Bilangan pasal 20 ayat 4 dan 5. Saya ulangi, Bilangan pasal 20 ayat 4 dan 5 berkata, "Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Haleluya. Saudara-saudara, masalah kekecewaan, kemarahan, keputusasaan seringkali menjadi sebuah lingkaran setan yang membelenggu kehidupan kita, yang menimbulkan keluh kesah dan sikap saling menyalahkan seorang akan yang lain. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, dan saat mereka ada di padang gurun, mereka saling menyalahkan, bahkan mereka menyalahkan Musa atas nasib yang mereka alami, yaitu ketika mereka tidak menemukan air, tidak menemukan pohon ara, tidak menemukan anggur dan delima dan lain sebagainya. Intinya, atas segala yang mereka alami selama di padang gurun itu, mereka marah, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Hal itu terjadi karena mereka melihat kenyataan bahwa di depan mata mereka terhampar padang gurun yang luas, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada makanan, tidak ada air, dan bisa jadi tidak ada masa depan. Lalu di mana janji Tuhan yang mengatakan bahwa mereka akan menduduki suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, sementara faktanya mereka ada di padang gurun dan berputar-putar di situ saja? Atas hal itu, saudara-saudara, mereka marah kepada Musa dan marah kepada Tuhan. Mereka mempertanyakan, di manakah Tuhan saat situasi seperti ini terjadi? Dan benarkah Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir? Benarkah semua ini atas kehendak Tuhan? Dan lain sebagainya. Lalu apakah setelah mereka bersungut-sungut, marah, menggerutu, situasinya berubah menjadi lebih baik? Lalu Tuhan memberikan pertolongannya dan memberikan berkat-berkatnya? Ada kalanya demikian. Tapi tak jarang Tuhan membiarkan mereka ada dalam kondisi seperti itu. Mengapa itu semua dilakukan oleh Tuhan? Semua itu dilakukan untuk membentuk dan memproses sikap hati dan iman percaya mereka kepada Allah Yehova. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada penyertaan Allah? Apakah mereka sungguh-sungguh percaya akan kemahakuasaan Tuhan? Atau mereka hanya memikirkan masalah mereka sendiri, perut mereka sendiri, keinginan mereka sendiri? Itulah sebabnya, saudara-saudara, kadangkala Tuhan membiarkan bangsa Israel ada di dalam kesulitan di padang gurun, dan Tuhan sengaja membiarkan mereka sedemikian rupa. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadangkala memang Tuhan sengaja membiarkan kita ada dalam masa-masa yang sulit, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita alami. Seperti ketika Yesus di atas kayu salib dan berseru, "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah ketika Yesus berseru demikian, lalu tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongannya, melepaskan ia dari atas kayu salib, lalu menghukum orang-orang yang melakukan penyalipan kepada dirinya? Tidak, bukan? Bahkan kita tahu akhir kisah dari penyalipan Yesus, bagaimana kemudian ia harus mati dengan cara mengenaskan itu, saudaraku. Namun di balik peristiwa itu, kita semua tahu bahwa karya salib Kristus itu justru memberikan
pengampunan, dan pemulihan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya dengan kata lain, Tuhan sengaja membiarkan semua itu terjadi karena Tuhan punya maksud yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita alami. Ingat, kita tidak pernah dapat mengukur keindahan rencana Tuhan di dalam hidup kita sampai kita memiliki hati yang mampu mengenali kedalaman hati Tuhan. Artinya, kita tidak menilai Tuhan berdasarkan apa yang kita alami, melainkan memberi tempat sepenuhnya bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya melalui situasi yang kita alami tersebut. Karena sekali lagi, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita bayangkan. Bisa jadi hal itu terjadi karena Allah ingin agar kita keluar dari zona nyaman kita dan membawa kita untuk naik ke level yang lebih tinggi, lebih sulit tetapi juga lebih besar. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan berfokus pada apa yang dilihat oleh mata kita, seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu. Kalau itu kita lakukan, maka yang lahir hanyalah sungut-sungut, yang lahir hanyalah kemarahan, yang lahir hanyalah kekecewaan dan keputusasaan. Tetapi mari kita lihat tangan Tuhan dan rencana Tuhan yang jauh lebih indah, supaya ketika kita mengalami situasi-situasi itu, kita dapat menjalaninya dengan tabah dan dengan satu keyakinan bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan dan membawa kita untuk next level, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita sekalian agar kita tidak menyerah saat kita ada dalam kondisi dan situasi yang sulit, melainkan tetap bersemangat, tetap berpengharapan, dan senantiasa hidup berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami dan meneguhkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh. Dan kami boleh senantiasa berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu, dan menjalani hidup ini dengan sukacita karena kami tahu Engkau beserta kami dan Engkau sedang membawa kami untuk naik ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.